Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Kak, Putus Kak. putus-putus. Apakah sudah jelas, teman-teman? Sudah Kak. Baik, kepada founder Literasi Muda Berkarya, Kak Hadi, kami persilahkan untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Kak Hadi, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam buat kawan-kawan. Yang terhormat Bang Joseph Dosroha, yang terhormat Bang Andre selaku founder, yang terhormat Tua Afrina beserta jajarannya, yang terhormat juga panitia pelaksana dalam webinar International Women Day ini, dan yang saya banggakan kepada kawan-kawan peserta webinar yang masih setia mengikuti webinar saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat hidayahnya, kita masih bisa diberikan kesehatan sampai saat ini. Kita masih bisa diberikan kekuatan dan bisa diperjumpakan dalam agenda webinar ini. Saya berterima kasih kepada panitia pelaksana dalam WWD ini yang sudah menyelenggarakan dengan baik dan bisa bekerja sama dengan baik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri Kak Yuliani Fitria yang bisa menyempatkan waktunya untuk mengisi materi di webinar WWD ini. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan peserta webinar yang masih bisa mengikuti dan yang lagi menyusul untuk mengikuti. Perlu kita pahami bahwa sebenarnya International Women Day itu sudah lewat, tapi bukan berarti perjuangan dari hari momentum tersebut kita lupakan. Artinya adalah agenda webinar International Women Day ini yang diselenggarakan oleh Literasi Muda Berkarya bisa dipahami dan dimengerti oleh kawan-kawan yang nanti akan dibawakan oleh moderator dan pemateri. Semoga webinar ini dalam tema suara perempuan dalam menyikapi penyimpangan sosial di era digitalisasi ini bisa wawasan kita, pengetahuan kita akan pentingnya perjuangan perempuan yang bisa kita implementasikan secara bersama-sama, berjuang bersama perempuan. Itu. Ya, mungkin terakhir saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, kiranya berjalan dengan lancar dan kawan-kawan bisa mengikuti sampai akhir. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan oleh Kak Hadi, selaku founder Literasi Muda Berkarya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rahel Syihomdi, anggota dari keanggotaan Literasi Muda Berkarya. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Dengan senang hati saya mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah berkenan untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke teman-teman, pasti sudah tahu ya siapa pemateri kita pada malam hari ini? Ya, pemateri kita adalah Kak Fitria Juliana. Kakak Fitria Juliani memiliki banyak prestasi. Kepada panitia, tolong untuk di-share screen CV dari Kak Fitria Juliani ya.
Hai guys. Halo Kak. Halo Kak Fitri. Halo Kak. Oke, Kak Fitri ini seorang pemuda yang memiliki banyak prestasi. Nah, dalam CV-nya sangat banyak prestasi-prestasi yang sudah dimiliki Kakak ini, tapi saya hanya mengambil beberapa saja di antaranya. Yang pertama, Kak Fitri Juliani ini merupakan seorang penulis, juga owner galeri Fitria, dan juga founder komunitas Gerakan Indonesia Membaca, dan kakak ini merupakan seorang aktivis. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita malam hari ini, perlu teman-teman ketahui bahwa kami hanya membuka satu sesi tanya jawab, yang dimana hanya dengan 3 pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan dipilih oleh saya sendiri. Dan teman-teman nanti sembari kakak menyampaikan materinya, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan di room chat. Teman. Oke, kita akan mendengarkan paparan materi dari kakak kita, Kak Fitria Juliani. Kepada Kak Fitria, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman. Malam, Kak. Malam, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Yuliani. Pada diberi kesempatan untuk menjadi webinar Literasi Muda Berkarya dengan tema Suara Perempuan Melawan Penyimpangan di Era Digitalisasi. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada founder dari Literasi Muda Berkarya dan kepada teman-teman semua yang telah antusias untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Jadi, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dan berlogika tentang suara perempuan melawan penyimpangan di era digitalisasi. Sebelumnya saya mau nanya nih, menurut teman-teman, seberapa istimewanya perempuan itu? Dijawab ya. Nggak ada yang mau menjawab. Tadi saya tanya apa? Monggo dari Kak Hadi, Literasi Muda Berkarya bisa menjawab. Seberapa istimewanya perempuan itu? Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang perempuan, itu tidak lepas dari laki-laki. Artinya apa? Artinya tuh sebenarnya laki-laki nggak bisa hidup tanpa perempuan gitu. Artinya mereka harus saling melengkapi. Sangat Gitu. betul sekali. Karena perempuan bisa mengerti segalanya. Artinya ya bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki gitu. Banyak hal.
Contohnya seperti kayak ngurus anak gitu kan, karena kan lagi kalau misalkan laki kan nggak bisa sepenuhnya ada waktu gitu untuk anak-anak, lagi dia kan harus cari nafkah gitu. Itu mungkin salah satunya. Itu mungkin. Mohon maaf ya, tadi sempat keluar karena di sini terkendala jaringan, sedang hujan. Mohon maaf ya, Kak ya. Oke, saya lanjut, yaitu tentang suara perempuan melawan penyimpangan di era digitalisasi. Perlu kita ketahui bahwa perempuan itu adalah sesosok manusia yang sangat istimewa. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Bahkan di dalam agama Islam, tepatnya di kitab Al-Quran, itu dijelaskan. Saking istimewanya perempuan itu diterahkan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Dan kalau menurut saya sendiri itu sangat bangga menjadi seorang perempuan. Ya, apa ya, saking istimewanya itu sampai sulit untuk dijelaskan hanya dengan sekadar kata-kata. Kan seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih suara perempuan untuk melawan penyimpangan. Perlu kita ketahui, di era digitalisasi seperti ini, perkembangan teknologi semakin berkembang pesat setiap saatnya. Nah, pasti itu ada dari perkembangan itu, ada dampak negatif dan juga positifnya. Dan saya menemui di dampak negatif di era digitalisasi itu sangat banyak sekali ya, terutama di media sosial khususnya. Banyak di zaman sekarang ini kita melihat bahwa anak muda itu lebih suka menorehkan kayak apa ya, semacam membuat status di media sosial seperti di Facebook, WA dan sebagainya itu dengan menggunakan kata kesannya itu lebay atau apa gitu ya. Dan di era digitalisasi seperti ini tuh juga banyak sekali maraknya tentang penyebaran berita hoax. Itu semua terjadi dari apa? Dari media sosial, dari teknologi. Dan di era digitalisasi seperti ini, khususnya di era yang serba digital dan di era globalisasi yang serba besar, itu banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu maraknya tentang, pasti di sini tahu kan apa itu seks. Nah, dan dari itu semua kita itu harus kayak pintar-pintar bagaimana sih cara kita Halo Kak Fitri. Teman-teman, kita sabar untuk menunggu Fitri ya teman-teman. Oke. Silakan Kak. Saya lanjut ya. Nah, pada malam hari ini saya itu akan mengambil tentang
sedikit penyimpangan yang terdapat di era digitalisasi kaitannya dengan seksual. Nah, kita ketahui sendiri bahwa di zaman seperti ini tuh banyak sekali terjadi kayak penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat kita. Dan apa sih sebenarnya Oke, saya lanjut ya. Poin pertama yaitu refleksi penyebab munculnya budaya seksual di era globalisasi dan di era digitalisasi. Yang pertama yaitu kekuatan iman yang memudar. Di saat iman kita memudar, itu seakan-akan tameng di pagar hidup kita itu lemah. Itu tuh bisa memunculkan Nah, yang kedua yaitu tentang kurangnya perhatian orang tua. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami ya, pernah merasakan bagaimana sih rasanya jadi korban dari broken home itu. Nah, kenapa kok saya bilang seperti ini? Karena saya tuh pernah menemui sebuah kejadian, yaitu yang dirasakan oleh teman saya sendiri. Teman saya itu adalah anak dari korban perceraian orang tua, dan dia itu mengalami kurangnya perhatian dari orang tuanya. Nah, lalu mungkin dari situlah kayak mereka itu kurangnya perhatian, lalu salah pergaulan, akhirnya mencoba-coba yang namanya tentang seks. Apalagi maraknya media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya, itu kan lebih memudahkan mereka untuk melakukan hal itu, entah itu dengan temannya ataupun dengan siapa. Yang ketiga yaitu ya rasa ingin tahu. Mungkin sebagian dari kita, khususnya remaja yang baru berusia dari 14 sampai 16 tahun itu kan adalah remaja yang apa ya namanya, masa pubernya itu kurang teratur dan nafsunya itu kan tinggi. Mungkin dari situ mereka ingin merasakan bagaimana, lalu mencoba-coba. Dan yang keempat yaitu tontonan yang tidak mendidik. Nah, kenapa kok saya katakan seperti itu? Banyak sekali kita temui di media sosial, khususnya tentang video-video yang tidak mendidik seperti film yang tidak semestinya itu diperlihatkan. Dan itu kan tidak sesuai dengan budaya kita, budaya ketimuran ya. Ya, maksudnya itu bukannya mau melecehkan, enggak, tapi sebaiknya kita sebagai perempuan itu harus lebih kayak tahu kan itu sebenarnya tidak baik untuk kita. Yang kelima yaitu rendahnya pengetahuan. Ini akibatnya kalau kita itu kayak kurang ilmu, bukannya kurang ilmu sih, kurangnya pengetahuan. Lalu kita melakukan hal itu dan terjerumus ke situ. Yang ketiga yaitu
maksudnya itu pembahasan yang selanjutnya ya, tentang refleksi dampak negatif seksual di bidang media sosial. Nah, di zaman sekarang itu kan kayak apa-apa itu langsung viral. Hal sedikit itu langsung viral. Kan seperti itu. Bahkan di era digitalisasi seperti ini tuh kayak orang itu enggan untuk menyuarakan kebaikan. Malu-malu untuk menebarkan kebaikan. Bayangkan saja, jika orang baik, orang pinter ya, lebih tepatnya itu, enggan untuk menyuarakan kebaikan, nanti itu kan jadinya akan tumpeng. Orang yang nggak keren akan bersuara. Dan kebanyakan di zaman sekarang itu lebih banyak viral yang buruk yang baik. Dan dari dampak negatif seksual yang pertama itu pasti, bayangkan saja ketika kita melakukan hal itu, ada yang mengetahui, seumpama ya, lalu diviralkan di Facebook khususnya. Facebook itu kan mendunia, pasti langsung orang itu mengerti. Dan hal pertama yang kita rasakan itu pasti hilangnya harga diri di dalam diri kita. Benar nggak seperti itu? Karena apa? Dan itu kan juga salah kita sendiri. Nah, yang kedua, kadang orang itu yang sudah melakukan itu prestasinya menurun. Karena apa? Ingin lebih terjerumus ke situ, enggan untuk belajar, dan ingin mengulanginya secara terus-menerus. Yang ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang refleksi moral menangkal seksual di kehidupan kita. Nah, yang pertama yaitu kita tuh harus pintar-pintar memilah dampak negatif dari media sosial itu. Kadang kita itu menggunakan media sosial tanpa adanya pembatasan. Kenapa kok saya katakan seperti itu ya? Ya, sebenarnya media sosial itu juga bagus untuk kehidupan kita. Teknologi itu juga bagus untuk kehidupan kita. Tergantung kitanya saja mau mengambil dampak negatifnya atau dampak positifnya. Tapi kebanyakan di kita khususnya itu lebih mengambil yang dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya. Nah, dari sinilah dapat kita ketahui bahwa penyimpangan era digitalisasi itu bisa dikaitkan antara perkembangan zaman di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju di setiap saatnya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, perempuan itu harus berani untuk menyuarakan suaranya, apalagi di era seperti saat ini. Karena itu apa ya, kadang perempuan itu kan dipandang sebagai makhluk yang lemah. Kan seperti itu. Dan dengan adanya webinar ini, saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua, kepada kakak-kakak semua, terkait dengan perempuan itu harus bangkit. Perempuan harus bisa menyuarakan ide-ide kreatifnya. Perempuan harus bisa menorehkan prestasi yang setinggi mungkin. Perempuan harus berkarya luar biasa. Karena perempuan dan laki-laki itu sama. Yang membedakan hanya kesetaraan. Dan ini lebih terkaitannya ke gender ya. Jadi di sini itu saya pembahasannya ada 3, yaitu tentang digitalisasi, globalisasi, dan kesetaraan gender. Seperti itu. Nah, kira-kira dari kakak-kakak ada yang ditanyakan nggak terkait pembahasan tadi? Ya, baik, kepada teman-teman yang mau bertanya, untuk jika mau bertanya, saya persilahkan. Boleh ditanya melalui ruangan Zoom.
chat Zoom, atau bisa juga langsung membuka mikrofon dan menanyakannya secara langsung. Baik, Kak Fitri, di ruang chat Zoom sudah ada pertanyaan dari Kak Tata Dalimunte. Akan saya bacakan pertanyaannya, Kak. Izin bertanya, mohon maaf kalau pertanyaan terasa menyinggung dan sebagainya. Bagaimana persepsi Kak Fitria sebagai seorang wanita muslimah dalam menanggapi gerakan feminisme garis keras yang mengatakan bahwa semua wanita tidak boleh merasa takut dan harus berani mengekspresikan diri sesukanya, baik itu dalam hal berbicara, bersikap, terutama berbusana. Karena bagi sebagian feminim, ada yang beranggapan bahwa terjadinya pelecehan seksual itu bukan karena pakaiannya kurang tertutup, tapi karena adanya kesempatan pria nakal, karena adanya kesempatan pria nakal. Nah, itu pertanyaannya, Kak. Silahkan, Kak Fitri. Halo, Kak Fitri. Baik, terima kasih kepada Kak. Siapa tadi yang bertanya ya kan pertanyaannya?
Eh, Mohon maaf Kak kalau pertanyaan terasa menyinggung dan sebagainya. Bagaimana persepsi Kak Fitria sebagai seorang wanita muslimah dalam menanggapi gerakan feminisme garis keras yang mengatakan bahwa semua wanita tidak boleh merasa takut dan harus berani mengekspresikan diri sesukanya, baik itu dalam hal berbicara, sikap, terutama berbusana. Karena bagi sebagian feminis, ada yang beranggapan bahwa terjadinya pelecehan seksual itu bukan karena pakaiannya yang kurang tertutup, tapi karena ada kesempatan pria nakal. Iya, betul seperti itu. Jadi, di sini tuh kan ada kata bahwa semua wanita tidak boleh merasa takut dan harus berani mengekspresikan diri sesukanya, baik itu dalam hal berbicara, sikap, terutama berbusana. Yang dikatakan kakaknya itu benar. Karena itu apa? Hal itu yang sekarang saya rasakan sendiri. Jujur, saya adalah tipe wanita yang setiap hari itu saya keluar rumah. Saya lebih cenderung untuk berkarya dan berkarir. Dan kebetulan saya juga seorang public speaker, jadi saya tahu bagaimana sih etika berbicara itu dan berkarya ya, terutama berbusana. Nah, ini yang terpenting bagi kita. Kadang saya tuh pengen ketawa ya, apalagi kalau di zaman sekarang, sebut saja akhir zaman ya terutama. Kadang wanita muslimah, mohon maaf ya, ini bukannya saya mau kayak menjelekkan, enggak. Tapi di akhir zaman seperti ini, dari dampaknya globalisasi itu, kadang wanita berpakaian muslimah namun akhlaknya kurang bagus. Ada juga wanita, perempuan yang menggunakan gaya berbusananya itu untuk melakukan hal itu. Itu banyak sekali kita temui. Dan itu juga marak di sosial media. Apalagi ada hal yang kemarin baru sempat viral, adanya seorang perempuan berhijab yang melakukan itu dengan pacarnya kalau nggak salah di keramaian atau di pinggir jalan seperti itu ya, kok saya kurang tahu bedanya. Dan sebenarnya itu yang salah bukan busananya, yang salah bukan hijabnya, tapi yang salah itu kayak kita itu kurang akan tameng di dalam diri kita. Kenapa kalau saya bilang seperti itu ya? Yang pertama, jika iman kita kuat, kita tidak akan terjerumus ke hal itu gitu. Dan sebenarnya pria nakal terhadap itu karena diri kita sendiri. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Ya, sebut saja. Kita nalar sekarang. Biasanya pria nakal, pria mendekati wanita itu dengan satu alasan. Satu, pasti perempuan itu terlihat cantik. Ya kan seperti itu. Dan kalau wanita terlihat cantik di hadapan pria, pasti banyak sekali pria yang ingin mendekatinya. Terus yang kedua, wanita, perempuan itu bersolek dan dihadapkan dengan pria, atau istilahnya lebih dia itu kayak memancing pria itu supaya lebih tertarik kepada kita. Kalau kita saja nggak seperti itu, pasti kita tidak akan didekati oleh pria nakal. Dan itu banyak sekali saya temui di daerah saya khususnya. Ada wanita yang ingin didekati oleh pria nakal. Dan dia melakukan hal itu. Dan jika kita kayak nggak ingin hal itu terjadi di dalam hidup kita, seharusnya kita lebih untuk menjaga diri kita. Karena diri kita, karena diri kita itu, ya kita sendiri yang mengetahui bagaimana hidup kita, bagaimana cara berbusana kita, dan bagaimana pemikiran kita, seperti itu. Baik, Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Alsa. Bagaimana cara kita menghindari buruk dari teknologi saat ini?
Kepada Kak Fitria, kami persilahkan Kak untuk menjawab. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Bagaimana cara menghindari dampak buruk, dampak negatif dari teknologi? Itu tergantung dari kita sendiri. Tadi kan sudah saya singgung. Kadang, kurangnya pengetahuan di dalam diri kita itu juga bisa memengaruhi. Teknologi. Kita sekarang berbicara. Kita tahu bahwa di zaman sekarang itu orang jika ingin berkomunikasi dengan kerabatnya yang jauh itu tidak usah atau tidak perlu untuk menemuinya. Tapi sudah ada HP, bisa melakukan komunikasi lewat WA atau enggak gitu di aplikasi-aplikasi yang lainnya kan bisa di telepon itu. Nah, sebut saja HP. HP itu memiliki banyak dampak positifnya. Yang pertama, komunikasi kita dengan lebih cepat. Dan adanya internet itu juga bisa kita itu bisa mengetahui apa saja ini tanpa kita perlu ke tempatnya. Sebut saja itu. Dan dampak negatifnya itu juga banyak. Yang pertama, kadang dengan adanya teknologi, terutama HP, orang itu lebih cenderung waktunya itu dengan bermain HP. Saya tuh sempat miris ya lihat anak kecil di zaman sekarang itu yang masih TK, itu sudah diberikan HP, dikasih HP oleh orang tuanya. Dan dari situlah kayak, oh ternyata jika anak kecil itu diberi HP pada usia yang belum semestinya, yang pertama, pasti si anak itu kan akan menggunakannya untuk bermain game. Itu yang saya ketahui. Terus menginjak beberapa tahun kemudian umurnya, dia mengenal dengan aplikasi YouTube. Pengetahuan orang tua, kadang si anaknya itu bisa terjerumus untuk menonton hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi bagi orang tua ya, bagi anak kecil itu caranya yaitu dengan apa? Dengan selalu adanya pantauan dari orang tua ketika anak itu menggunakan HP khususnya. Terus kalau di kita sendiri, dampak untuk tidak, bahasanya lebih ringannya, supaya kita itu tidak mempunyai dampak negatif untuk teknologi. Ya kita perbanyak pengetahuan kita. Kita sering-sering membaca dan sering-sering kita itu sharing kepada orang. Karena menurut saya ilmu itu perlu diuji dan ilmu itu kan juga perlu ditanyakan. Ketika kita malu bertanya, maka kita akan sesat di jalan seperti itu. Jadi ini lebih ke kita sendiri. Kalau dari saya pribadi, saya lebih memperbanyak pengetahuan saya. Karena dari situ saya bisa mengetahui mana dampak yang baik untuk saya, mana dampak yang buruk untuk saya. Yang baik akan saya lanjutkan, dan yang buruk akan saya tinggalkan. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Fitria. Pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Ayu Permatasari. Saya mau bertanya, bagaimana kita mengatasi seseorang yang masih umur remaja sudah bahkan sudah menghamili seorang wanita, bahkan pada saat seusianya dia telah mengirim wanita untuk menjadi PSK di pokok malam. Bagaimana tanggapan Kak sebagai salah satu orang yang diajak itu, dan bagaimana cara mengatasi kasus ini? Terima kasih. Kepada Kak Fitria,
Kami persilahkan Kak untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Kak Rahel ya. Itu kan lebih kayak, jadi tadi pertanyaan kan sudah dibacakan oleh Kak Rahel. Itu saya dapat menyimpulkannya, hal itu bisa terjadi karena adanya salah pergaulan. Bukankah seperti itu ya Kak ya? Nah, hal itu tidak akan terjadi jika kita tidak memilih teman itu yang buruk. Karena itu apa? Semua itu tergantung dari pergaulan kita. Jika kita bergaul dengan orang yang baik, pasti kita akan mendapatkan yang baik. Jika kita bergaul dengan orang yang buruk, yang akhlaknya itu kurang baik ya lama-kelamaan kita akan mengikutinya. Karena itu apa? You are what you friend. Teman itu mempengaruhi gaya hidup seseorang. Dan lebih ke garis besarnya, jaga pergaulan kita supaya itu mempunyai dampak yang baik untuk kita. Dan bagaimana cara mengatasi kasus yang telah disampaikan oleh pertanyaan itu? Ya, kalau menurut saya, peran orang tua dalam memberikan perhatian ke anak itu lebih ditingkatkan. Karena ketika anak itu mendapatkan perhatian dari orang tua, anak tersebut akan merasa nyaman. Dan selanjutnya yaitu pemerintah juga harus ikut andil dalam kasus ini. Contohnya kayak memberlakukan undang-undang tentang hal tersebut gitu. Karena jika hal itu terus-menerus terjadi, khususnya di negara kita ini, ya generasi kita akan rusak moralnya. Karena kasus itu seperti itu. Dan itu pun juga tidak terlepas dari minimnya SD masyarakat kita. Halo Kak Fitri. Baik teman-teman, sembari menunggu Kak Fitri kembali masuk ke Zoom, saya juga ingin menambahi sebagai moderator, saya juga ingin menambahi jawaban dari Kak Fitri tadi terhadap pertanyaan yang jika saja ada pelaku yang bahkan melakukan hubungan badan atau bahkan mengirim menjadi PSK. Nah, kita perlu tahu teman-teman bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, semua tindakan manusia itu dibatasi oleh hukum. Jadi, tadi, maka cara untuk mengatasinya adalah karena sejatinya di negara kita sudah memiliki hukum yang mengatur hal tersebut. Dan saya sebagai moderator atas pertanyaan terakhir tadi. Oke, kepada Kak Fitria, apabila tadi belum selesai penyampaiannya Kak, saya serahkan kembali kepada Kakak. Baik, terima kasih ya. Jadi, kalau menurut saya jawabannya itu, dan mohon maaf jika tadi sempat saya keluar dari room ini, ya semua itu tergantung sih sebenarnya dari kita sendiri. Ya, pesan saya itu jangan sampai kita itu salah pergaulan. Karena jika kita itu sudah sedikit terjerumus ke dunia gelap, itu ya seperti itu. Ya, pintar-pintarlah kita itu untuk memilih teman. Ya, kita itu
Kalau saya pribadi ya, saya tuh lebih suka memilih teman itu yang pintar dan sukses orangnya. Karena apa ya? Karena kebaikan, kepintaran, dan kesuksesan itu kan mengalir bagaikan alir. Jika kita memilih teman yang seperti itu, kita pasti juga akan lebih lebih kayak mengikuti dia gitu, seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Baik, telah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah memberikan pertanyaan. Dan saya juga meminta maaf kepada teman-teman yang apabila pertanyaannya tidak bisa dijawab semua karena kita terbatasi oleh waktu. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Kak Fitria Juliana apabila memiliki closing statement. Kepada Kak Fitria Juliani, kami persilahkan. Oke, terima kasih ya Kak Moderator ya. Pesan saya untuk teman-teman semua, menjadi perempuan itu tidak hanya sekedar bicara, tapi kita harus membuktikannya dengan karya juara dan karya luar biasa guna untuk membawa diri kita itu ke level eksistensi dunia. Dan pesan saya juga kepada teman-teman semua, khususnya perempuan. Zaman sekarang kita tuh harus mengekspresikan diri kita. Perempuan itu tidak lemah, perempuan itu istimewa, dan perempuan itu kuat. Jangan sampai kita itu kayak mau ditindas oleh laki-laki. Itu beda ceritanya kalau seumpama kita sudah berkeluarga, kita harus menuti atau patuh terhadap imam kita. Namun jika kita belum berkeluarga, yuk mari kita itu ekspresikan diri kita. Kita menggapai cita-cita kita setinggi mungkin. Karena di zaman sekarang ini, perempuan itu harus berperan, bukan baperan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Fitri atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan juga sangat menarik. Pada malam hari ini saya secara pribadi mendapatkan banyak pengetahuan yang baru atas pemaparan materi yang telah Kakak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Andre Gunawan, Kak Hadi, dan juga Kak Joseph, selaku founder Literasi Muda. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Literasi Muda Berkarya Kak Afrina. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Biro Pendidikan Sosial dan Teknologi Kak Tama, dan saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada malam hari ini, Kak Fitri Juliani, selaku pemateri pada webinar hari ini. Dan tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada para peserta webinar yang sampai saat ini stay di room Zoom. Serta saya ucapkan terima kasih juga kepada media partners dalam webinar hari ini, yaitu Komunitas Sang Juara Real, Womens.id, Kartini Institute, dan juga Kita Mengabdi Sosial. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk ke akhir acara, untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman diharap dapat mengisi absensi, di mana linknya sudah di-share di room chat ya teman-teman. Nah, untuk itu, teman-teman diharapkan juga untuk tetap tinggal di dalam grup WA Literasi Muda Berkarya, karena Literasi Muda Berkarya masih akan selalu melaksanakan event-event yang akan bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya juga, sebelum kita mengakhiri acara kita ini, kita akan ambil foto terlebih dahulu. Kepada panitia, supaya mengambil foto kita ya teman-teman. Oke, kepada teman-teman semua, saya ajak untuk on cam ya teman-teman. Akan saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua
Apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau ada kesalahan di sana-sini selaku saya pada saat memandu acara, saya mohon maaf. Saya selaku perwakilan dari pengurus literasi muda berkarya, mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Saya Rahasi Hombing selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.